TNI ini adalah merupakan alat pertahanan negara yang memang sengaja dibentuk sebagai alat pertahanan negara. Tetapi bukan berarti bahwa kita hanya semata-mata melaksanakan pertahanan negara. Tapi TNI itu sendiri juga dibentuk untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Siti Nadila Dan saya Aldi Kurniawan di Semanka Podcast, Learning, Inspiring, Empowering. Oh ya nih guys, kali ini kita itu kedatangan dari Dan Ramil Karangnunggal, yaitu Bapak Mayor Infranti Kurniadi. Halo Pak. Halo juga, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak di Semanka Podcast. Sebelumnya kami ingin mengapresiasi kehadiran Pak Kurniadi ya, telah menyempatkan waktunya serta kegiatannya di hari ini untuk berbincang-bincang santai mungkin ya bersama kami di Semanka Podcast ini. Baik, nah Pak, kita akan ngobrol-ngobrol santai aja berarti ya Pak, mengenai TNI ya, TNI Angkatan Darat itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong juga nih Pak, besok itu kan akan ada hari peringatan TNI yang ke-76 ya. Nah, berbincang-bincang tentang TNI, sebelum semakin jauh, boleh dijelaskan dong Pak tentang TNI, karena banyak orang yang bilang TNI itu kan tentara. Nah, sebenarnya TNI itu seperti apa sih Pak? Jadi terima kasih adik berdua atas waktunya, dan saya merasa bangga lah udah diundang ke sini. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa memberikan ya sedikit gambaran ataupun memberikan motivasi kepada generasi-generasi muda yang akan datang, khususnya yang berminat untuk menjadi anggota TNI. Ya, betul Pak. Jadi saya juga terima kasih, tadi sudah disinggung bahwa benar bahwa besok kami akan melaksanakan TNI pada umumnya yang akan melaksanakan hari ulang tahunnya yang ke-76, yaitu tepatnya 5 Oktober 2021. Saya juga berharap mudah-mudahan di usia yang ke-76 ini TNI semakin jaya dalam pengabdian tugas untuk bangsa dan negara ini juga. Dan sebagai TNI yang ada di kewilayahan, saya pun berharap mudah-mudahan keberadaan TNI juga semakin dicintai rakyat. Amin. Nah, kaitannya dengan apa itu TNI, jadi TNI ini adalah merupakan alat pertahanan negara yang memang sengaja dibentuk sebagai alat pertahanan negara. Tetapi bukan berarti bahwa kita hanya semata-mata melaksanakan pertahanan negara. Tapi TNI itu sendiri juga dibentuk untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat. Makanya TNI itu sendiri, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI memiliki tugas yang pertama, tugas OMP, operasi militer untuk perang. Jelas tugasnya kalau operasi militer untuk perang menghadapi ancaman militer atau ancaman yang akan mengganggu kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Kemudian tugas yang kedua, TNI memiliki tugas OMSP, operasi militer selain perang. Ya, salah satunya membantu setiap kesulitan rakyat bekerja sama dengan aparat terkait dan komponen bangsa lainnya. Kalau saya sebagai Dan Ramil Karangnunggal berarti bergandengan tangan dengan pemerintahan daerah di tingkat kecamatan Karangnunggal. Itu secara umumnya demikian. Iya, betul. Jadi emang benar-benar menyeluruh tugasnya selain perang berarti ya kan. Kadang-kadang orang tuh ngelihat tentara tuh kayaknya udah siap perang nih, perang. Ternyata ada juga tugas selain perang berarti betul, ya Pak. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, tugas ataupun latar belakang Bapak selama menjadi TNI itu sudah mengalami beberapa kegiatan ataupun mungkin tugas apa saja sih Pak gitu. Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya ke Kodam 3 Siliwangi pada khususnya, saya sebelumnya lama menjabat di Kodam Papua Cendrawasih kalau dulu ya. Berarti merantau gitu ya Pak. Lama. Ya? Saya hampir 11 tahun di sana. Wow. Yaitu di Batalion Infanteri 752 Wirayuda Sakti. Kemudian terakhir saya di Brigif 20 Imajaya Kromo Timika Papua. Kemudian baru bergeser ke Kodam 3 Siliwangi kurang lebih tahun 2010-an. Ya, sampai dengan sekarang berada di
wilayah Karangnunggal. Karangnunggal. Sama-sama 11 tahun berarti ya Pak Iya. ya? Oh, oke, betul. Silakan Kak Catherine. Oh iya nih Pak, kan saya ya khususnya mungkin belum tahu ini ada ABRI, ada TNI ya kan Pak. Apa sih perbedaan ABRI sama TNI itu? Jadi begini, saya kurang begitu tepatnya mungkin pemirsa. Jadi dulu ABRI waktu kepolisian masih bergabung sama kita. Makanya disebut ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Begitu Polri dalam ini kepolisian Republik Indonesia berpisah dengan kami, makanya dari ABRI itu berubah nama menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang ada hanya Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jadi ABRI berpindah ke TNI itu pada saat kepolisian bukan memisahkan diri ya, tetapi sesuai dengan tuntutan tugas dan juga undang-undang, mereka sendiri, kemudian TNI sendiri, ada 3 matra, darat, laut, udara. Gitu aja. Jadi satuan terpisah Ya, gitu ya. kalau dulu mah masih ABRI gitu Masih ya, karena satu. polisi pun ikut ke kita ya. Oke. Berhubung mungkin Masih berhubungan. dipisahkan Ya jadi karena TNI tadi mungkin. bahwa kepolisian itu titik beratnya bertugas pada bidang Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat. Oh, iya, Sementara betul. untuk TNI sendiri bertugas dalam pertahanan negara, seperti itu. Oke. Mungkin polisi mah lebih ke lingkungan, ruang lingkup Masyarakat. masyarakat, Seperti sedangkan TNI lebih ke negara dan juga aspek negara juga iya, gitu betul, ya. seperti itu. Nah, Pak, bertanya lagi nih. Berarti tadi ABRI dan TNI itu berarti TNI itu dulu tuh ABRI berarti ya. Iya. Berarti sekarang bukan gak ada ABRI tapi disebutnya dengan TNI dan TNI, polisi iya. seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kiat-kiat nih Pak, orang kadang bingung nih, aku mau jadi polisi atau TNI ini. Nah, kira-kira menurut Bapak kriteria untuk dua hal tersebut itu seperti apa sih Pak? Ya, sebetulnya mah begini. Jadi masuk untuk menjadi seorang anggota TNI maupun seorang anggota kepolisian Republik Indonesia, kunci pertamanya adalah harus dijawab dari keinginan sendiri. Betul. Jadi tidak boleh ada paksaan. Jangankan dari orang lain, dari orang tua sendiri pun jangan. Karena apa? Ya memang pendidikan di TNI dan Polri pada khususnya itu memang berbeda dengan pendidikan-pendidikan pada ataupun lembaga pendidikan institusi yang lain. Kenapa saya katakan tadi harus ada kesadaran dari keinginan dari jiwa sendiri. Karena jangan sampai begitu dia masuk karena dorongan dari orang lain, di perjalanan dia tidak kuat menghadapi pendidikan militer yang bisa dikatakan mungkin berbeda dengan pendidikan yang lain, bisa jadi dia malah melarikan diri ataupun melakukan gitu ya. hal yang tidak tahu. Kalau masalah kiat-kiatnya ya, setiap masuk apapun memang kan ada persyaratan-persyaratan. Walaupun misalkan kita punya keinginan masuk, tapi kan ada persyaratannya. Ada yang disebut persyaratan umum, ada yang disebut dengan persyaratan khusus. Seperti itu. Jadi kalau masalah kiat-kiatnya ya, kalau ingin masuk tentara, pertama harus saya memang berniat dari diri sendiri. Kemudian kan karena tentara identik misalkan dengan fisik, ya siapkan fisik dari sekarang. Mental, fisik siapkan. Itu masuk misalnya persyaratan umum ya. Persyaratan umum jelas, warga negara Indonesia usia minimal 17 maksimal 22. Nah, seperti itu. Kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak tersangkut dengan hukum, kan seperti itu. Hampir saya kira sama, Polri pun seperti itu. Oh, betul. Jadi benar-benar kembali lagi kepada diri sendiri nih. Betul. Passionnya kita kemana, maunya kemana, kan Iya. itu menjadi modal utama mungkin Pak. Betul, iya. Nah, kembali lagi saya bertanya nih, kalau Bapak sendiri kok bisa menjadi TNI dan apakah kenapa Bapak memilih TNI seperti itu? Apa mungkin motivasi Bapak ya Motivasi untuk seperti menjadi itu. Jadi gini, sebetulnya mah saya dulu sebetulnya tidak ada cita-cita masuk tentara itu ya, gitu. seperti itu. Tetapi dengan seiringnya waktu, saya suka melihat, karena jujur saya bukan dari keluarga TNI ya, tidak ada keluarga saya jadi TNI. Betul. Cuma saya suka lihat orang lain apa seperti itu. Ya, dulu begitu saya selesai SMA waktu itu, bagaimana kalaupun saya ingin mencoba gitu menjadi seorang anggota TNI, karena kita lihat
waktu saya masih SMA gitu ya, kalau ada TNI baris apa Gagah gitu ya mungkin gagah. ya. Tapi waktu itu saya tidak begitu paham tugas TNI itu. Coba saya taunya, wah kalau upacara geragah nih. Waduh, barisnya rapi, disiplinnya seperti itu. Ya kita tahunya TNI secara mendalam ya setelah jadi. Tetapi memang kenapa saya masuk TNI ya tadi sedikit gambaran bahwa saya melihat kok gagah lah seperti itu. Jadi Ya, timbul motivasi siap, gitu betul, ya. itu motivasi seperti itu. Ya betul. Nah, jadi mungkin motivasi ngelihat Pak TNI gagah-gagah itu sama aja kayak ngelihat polisi juga berarti. Ya betul, sama aja seperti itu. Betul. Jadi kita tahu mendalam itu sebenarnya setelah menjalaninya ya. Jadi jangan sampai nanti wah berarti kalau gitu saya masuk ini karena gagahnya enggak juga seperti itu. Nah tapi memang kalau waktu kita masuk itu kan belum tahu terlalu dalam, wah TNI gimana, Polri gimana kan seperti itu. Betul. Ya. Nah juga Pak, kan tentang TNI tadi berarti setelah udah jadi TNI otomatis kita akan disuguhkan dengan beberapa pelatihan, dan setelah udah terbentuk nih jadi anggota TNI pasti akan ditugaskan di beberapa batalion mungkin ya di tempat-tempat. Nah kira-kira Pak, kan kalau misalkan setahu saya kepolisian itu kan emang masyarakat ya, kemasyarakatan. Kalau TNI ketika sedang tidak ada istilahnya kasus pertahanan negara yang mengancam, itu kan ada selain perang ya. Nah itu kira-kira apa saja sih Pak tugasnya? Ya tadi saya sedikit sudah saya sampaikan tadi di depan bahwa kita memiliki tugas OMSP, operasi militer selain perang, yaitu bersama-sama dengan pemerintah setempat sesuai dengan tatarannya. Kalau saya berarti dan Ramil berarti tataran tingkat kecamatan, membantu pemerintah dalam rangka mengatasi kesulitan rakyat. Nah, contohnya Seperti apa aja itu. sih Pak? Contoh misalkan sekarang kan sedang lagi ini masalah pandemi COVID-19. Makanya kami intens Pak. Dari pimpinan kami diperintahkan untuk membantu pemerintah daerah bagaimana caranya supaya minimal meminimalisir atau syukur-syukur kita bisa membebaskan warga kita dari terpaparnya virus corona seperti itu salah satunya. Di samping yang lain-lain, misalkan mengatasi bencana alam. Ini pun kan bencana, cuma ini kan bukan bencana non alam. Itu salah satu tugas kami seperti itu. Iya, jadi betul-betul sama membantu kemasyarakatan juga berarti ya Pak ya. Karena kan kalau kita disesuaikan dengan tugas pokoknya, misalkan pertahanan itu kan melihat hakikat ancaman. Iya betul. Ancaman untuk keutuhan negara bukan berarti tidak ada, tetapi kan yang lebih nyata sekarang ancaman yang ada di dalam kita ini, terutama yang sekarang sedang ramai masalah pandemi COVID-19 itu. Nah, kalau misalkan tadi kan tentang dan Ramil berarti tingkat kecamatan ya, membantu masyarakat. Nah, untuk membantunya Pak, dari tingkat dan Ramil sendiri sudah melakukan apa saja Pak? Nah, tugas-tugasnya. Selama di sini ya, saya kurang lebih kebetulan saya di sini udah kurang lebih 3 tahun ya di sini. Alhamdulillah saya selalu bergandengan tangan dengan unsur muspika lainnya. Unsur muspika itu ada saya selaku dan Ramil, Pak Kapolsek juga Pak Camat. Kami selalu bergandengan tangan, selalu memonitor peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah Kecamatan Karangnunggal, dan kami selalu turun tangan. Bukan hanya sekarang pandemi, sebelum dulu ada corona pun misalkan terjadi hal-hal yang menonjol di wilayah, contohnya terjadi bencana seperti di wilayah Karangnunggal kan, kalau terjadi hujan banjir yang intensitasnya tinggi, kemudian waktunya cukup lama, biasanya ada beberapa daerah kita yang suka banjir. Nah itulah kami suka siap membantu masyarakat. Apa yang kita, karena tugas kami kalau dalam bencana minimal warga dulu selamat, untuk urusan yang lain nanti. Yang penting warga selamat dulu seperti itu. Ya. Nah, berarti itu berhubungan tentang pandemi ya Pak? Ya. Dengar-dengar nih Pak ya, kasih note ya benar gak? Kalau biasa itu ada apa? Ada vaksinasi katanya Pak. Nah, itu kira-kira Pak gimana peran TNI dalam mempersiapkan vaksinasi di hari besok kira-kira Pak? Jadi kebetulan tadi kami pun sudah melaksanakan rakor atau rapat teknis kecil-kecilan dengan Pak Kepala Sekolah Semanka, kemudian dan staf, kemudian ada dari koordinator vaksinasi Puskesmas Kecamatan Karangnunggal. Memang betul bahwa di Semanka ini akan dilakukan serbuan vaksinasi kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Karangnunggal yang belum, karena saya dengar dari Pak Kepala ada beberapa orang memang yang sudah. Nah, kalau yang sudah mungkin tidak ada masalah, jadi yang belum. Nah, vaksinasi ini sendiri merupakan
merupakan program pemerintah yang harus kita sukseskan gitu loh. Kenapa harus kita sukseskan? Kalau kita ingin pada diri kita ada kekebalan tubuh, kalau pada diri kita ingin mengurangi tingkat keparahan dan tingkat kesakitan, kalau pada diri kita dan lingkungan ingin terbentuk kekebalan secara kelompok, atau kalau diri kita ingin segera pulih seperti sedia kala, hidupnya ekonomi, hidupnya sosial budaya, salah satunya pendidikan, ya kita harus mendorong program pemerintah itu vaksinasi. Harus berani ya, Betul, berarti harus seperti menerima itu. gitu. Dan kami dari pimpinan selalu digenjot untuk bersama-sama dengan pemerintah, kami diberikan vaksin kerjasama dengan tenaga kesehatan yang ada di wilayah. Misalnya kami di sini dengan Puskesmas betul. Kecamatan Karangnunggal. Iya, Seperti itu. berarti. Nah, kembali lagi tentang vaksinasi Pak nih. Saya bertanya lagi. Kadang ini untuk misalkan untuk teman sebaya saya nih, banyak orang yang kayak parno sama vaksinasi tuh Pak. Kadang kayaknya takut nih, malah gini-gini, takut. Bahkan ada rumor katanya ya Pak ya, divaksin malah yang ada malah Sakit, ya, katanya. sampai ada yang meninggal. Itu kan jadi istilahnya parno, ketakutan kita sendiri ya untuk vaksinasi. Itu kira-kira betul atau gimana nih Pak kira-kira? Jadi nggak apa-apa ya, namanya juga zaman sekarang, anak-anak milenial sekarang kan suatu keniscayaan berhadapan dengan media sosial ya. Betul. Main apa segala macam. Jadi banyak konten-konten yang kalau menurut bahasa kerennya tuh misleading konten. Konten-konten yang menyesatkan. Hoax Oh, dia. belum tentu kebenarannya. Oh, iya. Nah, bagaimana sikap kita menyikapi itu sendiri? Ya kita harus bijak menyikapi berita-berita tersebut. Kalau kita tidak bijak, ya otomatis kita akan terlena, bahkan terbawa arus. Contoh misalkan tentang vaksinasi, diberitakan banyak vaksin malah sakit segala macam. Ya bagaimana sikap kita yang bijak? Ya kita klarifikasi ataupun tanya kepada ahlinya. Betul. Jangan Cari hanya tahu kebenarannya. cari tahu kebenarannya seperti itu. Dan harus yakin bahwa pemerintah membuat program ini tidak ada satupun untuk mencelakakan warganya. Demi kebaikan. Ini kan ikhtiar. Tadi sudah disampaikan katanya ya ada yang divaksin malah sakit. Jadi memang vaksin itu sendiri sebetulnya bukan supaya kita ini tidak kena, tapi ini salah satu ikhtiar agar kita kalaupun kena minimal mengurangi tingkat risiko kesakitan dan keparahan. Ya. Jadi nanti beda orang yang belum divaksin apabila kena dan orang yang sudah divaksin, tingkat risiko keparahan kesakitannya akan berbeda. Seperti itu. Jadi mungkin singkatnya vaksinasi itu tidak menjamin Iya. kita untuk 100%, Iya. tetapi mengurangi resiko mungkin Iya. yang akan kita. Itu Apalagi tujuan vaksinasi itu sendiri kan salah satunya adalah untuk membentuk herd immunity, Betul. kekebalan kelompok. tuh, ya. Loh kalau kita saja divaksin, lingkungan kita tidak divaksin, bagaimana bisa terbentuk kekebalan? Jadi tidak Percuma salah. gitu ya, Pak, Iya, ya. tetap kita Satu orang kena. divaksin tapi ada beberapa orang yang divaksin Betul, tetap iya. aja Mm-mm. mungkin ya. Makanya harus kerja vaksinasi adalah kita kerja gotong royong itu seperti iya. itu. Kerjasama juga, Iya. kesepakatan bersama gitu ya Betul. Pak, betul. Jadi harus dibentuk kerjasama antara pemerintah dan juga Betul. masyarakatnya Ya, mungkin ya dengan Pak. elemen terkait dan komponen bangsa lainnya. Elemen seperti itu. TNI, kepolisian semua Betul. bekerja Semua. sama gitu ya Pak. Semua elemen harus bergotong royong bersama-sama bagaimana program vaksinasi ini bisa tercapai. Seperti itu. Sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing supaya tidak terjadi tumpang tindih seperti itu. Dan juga masyarakat harusnya menyikapinya itu secara dinamis ya. Bukan tentang misalkan ada berita gini-gini tanpa sumber yang jelas mereka percaya. Nah, itu jangan sampai ada yang tadi disebutkan oleh Bapak misleading content berarti ya itu dia. Harus cari tahu Harus dulu cari tahu kebenarannya gitu. Betul ya. Jangan mudah termakan oleh hoax. Iya, elemen negara saja sudah bekerja sama, kita sebagai masyarakat tidak gitu ya Kak Sinat ya. Iya. Khususnya untuk Semanka besok nih ya Pak ya untuk vaksinasi. Untuk vaksinasinya itu target ada berapa Pak kira-kira? Jadi untuk besok sesuai dengan perencanaan yang kita siapkan, kami menyiapkan vaksin itu ada 800 dosis. Artinya untuk 800 orang. Walaupun selesai hasil koordinasi tadi, sebetulnya anak-anak Semanka di sini kan ada kurang lebih 1.400-an ya. Betul. Sehingga memang belum terpenuhi semuanya. Tapi tidak apa. Yang penting minimal dengan vaksin yang ada, siswa-siswi yang ada di Semanka ini tervaksin dulu. Walaupun baru dosis pertama. Betul. Mudah-mudahan besok 800 itu tercapai semuanya. Ya tercapai karena tadi katanya kan
tidak bisa bahwa atas kemauan diri sendiri aja, harus ada izin dari orang tua juga. itu dia, Bisa Pak. jadi kan ada adik-adik yang Menolak. mungkin ya menolak, atau kalau saya katakan tidak menolak ya, mungkin belum siap mau ya. mungkin ya. Karena ini suatu keniscayaan, divaksin tuh harus kita. Tapi mungkin belum mau saat itu, ya saya tidak bosan memberikan edukasi dan sosialisasi, mudah-mudahan yang selama ini masih dikatakan belum mau dalam tanda kutip, ya kedepannya mau. Bisa jadi 800 besok mudah-mudahan optimal, semuanya diberikan izin oleh orang tuanya, sehingga nanti ke depan gelombang berikutnya kekurangannya insya Allah akan kami laporkan lagi ke pimpinan untuk didukung vaksin berikutnya, seperti itu. Oke. 800 jadi besok 800. rencananya ya. Nah 800 itu targetnya untuk kelas berapa aja Pak? Kalau mekanisme kami serahkan dari pihak sekolah. Oh iya. Yang penting kami mah taunya nih ada vaksin untuk 800 orang, kelas berapanya diserahkan kepada sekolah itu sendiri. Iya, Ya. berarti. Nah, silakan mungkin Kak Sirat, ada pertanyaan? Oh iya Pak, kan berhubung dengan vaksinasi besok nih Pak, apa yang harus siswa persiapkan untuk vaksinasi besok? Apakah ada yang harus disiapkan gitu Pak? Kalau disiapkan secara khusus, saya kira paling kalau untuk diri sendiri divaksin ya jelas harus yakin dulu. Bahwa Jangan siap, ragu ya, Pak. saya siap divaksin. Makanya tadi Pak Kepala kan bilang akan membuat tulisan saya siap divaksin, saya sudah divaksin. Nah seperti itu. Jadi ada kesiapan mental. Saya harus yakin bahwa divaksin dalam rangka upaya untuk menghindarkan diri terpaparnya dari virus corona, seperti itu. Betul. Yang kedua ya yang jelas tadi kalau siswa jadi harus ada izin dari orang tua, karena apapun alasannya jangan sampai misalnya tidak ada izin dari orang tua, siswanya tetap memaksakan diri, ternyata terjadi hal-hal, mohon maaf, sampai sekarang belum ada sebetulnya yang disebut KIPI ya. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Sampai sekarang ini untuk di wilayah Karanunggal belum ada. Tetapi kan untuk mengantisipasi itu tetap harus ada izin dari orang tua. Kemudian hal yang khusus lainnya ya sebisa mungkin sebelum divaksin harus sarapan. Harus makan terlebih dahulu. Harus makan, jangan sampai dalam kondisi perut kosong. Loyo. Nah, jangan sampai berpengaruh terhadap mungkin ya, fisiknya iya. seperti itu. Di samping ada persiapan mengisi lembar screening segala macam seperti itu. Kemudian juga yang disiapkan gini, karena adik-adik rata-rata kan umurnya baru berapa ya? 17 tahun belum ya? 15 sampai 17. Nah, otomatis kan belum memiliki KTP, tanda pengenal, sehingga harus mempersiapkan diri membawa kakak dari NIK ya, nomor induk kependudukan yang tercantum di dalam KK keluarganya masing-masing. Karena dia kan yang dicantumkan adalah pertama nomor NIK, kartu keluarga, kemudian HP yang masih aktif, nomor HP yang masih aktif. Itu. Jadi itu aja sebetulnya, tidak ada hal khusus yang harus terlalu ribet lah. Kalau itu mah untuk administrasi, Iya. tapi untuk diri sendiri adalah kesiapan Mental dulu. Dan tadi sarapan. Makanya jangan kosong. Ya, gitu. Mungkin ada lagi Kak Sirat? Mungkin kan gini Pak, kalau masalah dengan kakak ya, karena kan suka ada nih kakak yang bermasalah gitu, tidak sama cina atau apa. Nah waktu itu ada teman saya yang ingin divaksin tapi kakaknya itu bermasalah, Gak bisa. jadi gak bisa. Jadi Itu batal gimana gitu. Pak antisipasinya kalau Itu ada beberapa kasus ya kejadian seperti itu, dan tadi pun pada saat rapat disinggung ada beberapa kasus yang memang nomor induk kependudukannya tidak sesuai. Jadi itu nanti akan dikoreksikan ulang dengan Disduk Capil ya. Karena pelaksanaan vaksinasi ini menggunakan IT ya. Jadi sistem elektronik ya, tidak cukup manual. Kalau manual mungkin tidak ada masalah. Tapi begitu ada kesalahan saja pada administrasi ataupun persyaratan yang kita butuhkan, itu tidak akan muncul nanti dalam aplikasi. Kan sayang. Walaupun sebetulnya kita sudah divaksin, tapi aplikasinya tidak ada, tidak muncul kartu vaksinnya, kan percuma. Bahkan bisa jadi kalau persyaratannya saja gagal, nomor NIK ya tidak bisa divaksin kan. Jadi memang harus ada kesinkronan gitu antara NIK yang ada yang dibawa dengan NIK yang terdaftar di Disduk Capil. Itu sebetulnya tertib administrasi. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya sebetulnya untuk bisa pemerintah itu bisa menghitung berapa sih warga Indonesia yang sudah tervaksin. Dengan melihat dari online saja atau dari sistem elektronik yang ada,
dengan data-data yang ada kelihatan kan seperti itu. Sehingga kalau misalnya datanya nggak benar ya nggak akan bisa seperti Nanti itu. juga hasilnya tidak teridentifikasi dan Ya, tidak akan betul, berlaku berarti betul, ya. seperti itu. Meskipun berarti harus 2 kali. Bahaya ya Pak. Nah, berarti tadi udah bincang-bincang tentang vaksinasi ya Pak untuk hari besok. Semoga hari besok diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin, ya, Pak. mudah-mudahan. Dan Mudah-mudahan. harus ada dukungan dari semua pihak, Betul. apalagi adik-adik nih, generasi muda. Harus yakin, nggak jangan ronde. ragu, jangan takut ya. Sehat. Ayo semuanya. Buktinya kan pada sehat-sehat ya Pak ya. di Ah, Indonesia. iya dong. Oke, siap. Harus Jangan, yakin dulu jangan kan takut dulu. sama suntikan gitu. Tuh, kebanyakan orang aku disuntik katanya. Ada memang sebagian yang trauma, tapi itu kan bisa disiasati semuanya itu. Mohon maaf, harus disuntik, gak bisa langsung diminum ya. Itunya harus disuntik, harus siap mental dan kekuatan berarti ya. Oke, berarti tadi tentang vaksinasi Pak. Kembali lagi nih ke topik utama kita tentang TNI. TNI sendiri kan berarti emang Tentara Nasional Indonesia, yang berarti emang bertugas untuk keamanan negara. Nah, kalau sangkut pautnya TNI dengan kita nih siswa-siswi agar bisa berprestasi, agar bisa benar-benar mengemban amal terhadap negara, kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan untuk kami selaku siswa-siswa? Ya. Baik, itu bagus sekali ya. Jadi memang ada beberapa tugas TNI itu utamanya adalah menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada lagi tugas TNI itu di dalam melaksanakan fungsi pembinaan teritorial. Waduh. Seperti kami di sini Koramil 12-15 Karangnunggal, kebetulan saya selaku dan ramilnya selalu melaksanakan binter. Apa itu binter? Jadi binter itu segala upaya, pekerjaan dan tindakan baik dilakukan oleh secara pribadi perorangan TNI itu sendiri ataupun secara institusi organisasi bekerja sama dengan aparat terkait dan elemen komponen bangsa lainnya untuk membentuk terciptanya suatu pertahanan wilayah karena kami angkatan darat dan juga bisa membina masyarakat di sekitarnya supaya kalau dia punya masalah bisa kita atasi. Kalau mungkin ada sumber daya manusianya kurang, kita bisa diberikan edukasi. Kemudian juga untuk supaya terjadi kemanunggalan TNI dan rakyat. Nah, kaitannya tadi dengan anak-anak muda, Betul. kami kan di Koramil ada program disebut, ada kegiatan eskul namanya Pramuka Salkawira Kartika, Iya, betul. SWK. SWK Pak. Nah, Pramuka itu sendiri kan praja muda Karena jiwa muda yang suka berkarya kan Betul, seperti Pak. itu. Nah, Iya. kan seperti itu kan kami langsung membina anak-anak muda supaya apa? Pertama dia memiliki digali potensinya, kemudian dibentuklah supaya menjadi individu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Seperti itu. Dalam kegiatan pramuka kan fisik juga Iya, ya minimal diperkenalkan, kemudian mental juga seperti itu seperti keterampilannya yang lainnya. Mantap. Itu salah satunya di samping yang lain-lainnya kan ada gitu. kompleks dan masih banyak mungkin ya Pak. Kedisiplinan mungkin Iya, contohnya. dalam pramuka itu sendiri kan harus disiplin, fisik harus kuat, mental harus kuat, Nah. dan itu salah satu beberapa faktor yang menunjang untuk kalau kita misalnya minat untuk menjadi seorang anggota TNI maupun seorang anggota polisi. Mantap, berarti kembali lagi ke pembinaan diri dulu melewati pramuka kalau Ya, buat kita seperti sekarang itu. ya berarti ya. Pramuka ikut SWK yang bersinggungan langsung dengan Iya, TNI kan seperti gitu ya. Dan mungkin untuk siswa-siswi juga kan bisa menerapkan kedisiplinannya dari mulai jangan terlambat ke sekolah, mungkin ya Hal seperti itu. kecil seperti itu tuh jangan sampai terlewat berarti ya, kita lihat tadi. Jadi jangan sampai kalau kita sering terlambat ke sekolah itu adalah anak gaul, jangan. Nah, itu malah justru nggak bagus Dan kan nggak bisa gitu. jadi TNI ya Pak ya kalau telat terus tuh dengerin. Iya betul. Jadi kedisiplinan itu sangat penting ya mungkin. Iya. Dan itu tugas kami dalam melaksanakan pembinaan teritorial. Salah satunya adalah membentuk sumber daya manusia yang ada di wilayah itu sendiri seperti itu. Kalau menghadapi siswa-siswi yang gak disiplin gitu Pak, gimana sih caranya biar dia itu sadar gitu untuk disiplin? Ini yang dua ini disiplin kan nih? Disiplin dong. Oh gitu ya, mantap. Alhamdulillah. Jadi gini, ada beberapa pendekatan yang harus kita lakukan. Kalau yang dihadapinya anak-anak milenial seperti adik-adik ini nih,
Tidak bisa dilakukan pendekatan seperti pendekatan kepada orang tua. Tapi pertama harus dilakukan pendekatan ilmiah kan gitu. Karena ini anak-anak milenial nih. Betul. Harus kita ajak diskusi tentang ilmiah. Kenapa tidak disiplin, ditinjau dari segi ilmiah gimana. Seperti itu. Kemudian dilakukan pendekatan ilmiah masih juga katakanlah tidak berhasil, ya harus ada pendekatan security, pendekatan sanksi, hukum kan begitu. Betul. Kapok ya. Nah, iya, seperti itu. Jadi ada tatarannya bagaimana kita menggugah anak-anak muda supaya mau disiplin seperti itu. Betul. Dan sekarang sudah tidak zamannya lagi tidak disiplin itu. Udah harus disiplin apa-apa tuh ya Pak ya. Nah, berarti tadi menyangkut tentang kurangnya disiplin ya. Nah, selain itu menurut Bapak apa sih yang harus diperbaiki dari generasi sekarang pada anak-anak muda zaman sekarang juga yang harus diperbaiki Pak selain tadi? Ya sebetulnya mah kan setiap era itu kan ada apa namanya, transformasi kan seperti itu. Kalau anak-anak sekarang kan ya kalau kita lihat memang dari segi kecerdasan IQ kan berbeda ya. Betul. dengan dulu. Bukan berarti yang dulu bodoh ya atau enggak. Karena memang eranya ya berbeda zaman dulu kan seperti itu. Betul. Nah, memang dengan kemajuan teknologi yang dihadapi sekarang ini memang ada beberapa dampak yang memang setidaknya mempengaruhi ya anak-anak sekarang kan yang sedang mencari jati diri, yang emosinya masih meluap-luap, masih labil. Kadang-kadang dalam menyelesaikan masalah juga belum bisa memilih dan memilah. Seperti itu. Jadi memang ya diperlukan pertama dari faktor internal si remaja itu sendiri. Nah, dia harus ada perubahan dari remaja itu sendiri. Harus punya keinginan. Keinginan bahwa saya ini ya kalau memang ingin berhasil ya harus dimulai dari diri sendiri. Emosinya harus diatur. Kemudian juga cara kan kadang-kadang gini, masih remaja itu ingin mencari jati diri kan seperti serba ingin tahu, serba ingin mencoba. Kalau itu hal positif bagus. Kemudian dari keluarga, pengaruh keluarga juga. Kalau misalkan orang tuanya dia mendidik secara otoriter, anak-anak kan jiwa pemberontak nantinya. Betul. Kayak kekang gitu. Nah, kan seperti itu. Tapi kalau orang tuanya juga terlalu longgar atau terlalu cuek, anak-anak ingin mencari perhatian. Seperti itu. Termasuk juga pengaruh dari lingkungan. Jadi semua berperan lah. Diri anak muda itu sendiri, keluarga, dan juga lingkungan. Betul. Itu ya faktor-faktor yang diperbaiki mungkin ya. Iya. Apalagi mungkin dari diri sendiri, selain dari kemauan tapi harus dari usaha. Karena masa depan kita kan kita yang nentuin berarti ya Pak ya. Dan yang paling penting harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Spiritual. Iya, kan seperti itu. Dan kan spiritual itu merupakan dasar Iya, ya Pak, dulu pondasinya. Mau kemana-mana tetap gitu spiritualnya itu harus bagus gitu. Ya kalau kita ingin menjadi generasi yang bisa diandalkan ke depannya ya akidahnya harus bagus, akhlaknya juga harus bagus kan seperti itu. Kalau akidahnya saja bagus tapi akhlaknya, maksudnya akhlak itu kan dalam pergaulan kita sehari-hari. Akhlak itu kan diukurnya dari situ. Betul. Kalau akidah kan berarti hubungan kita dengan pencipta. Hubungan kita dengan pencipta tapi kita akhlaknya kurang bagus juga ya percuma aja gitu ya. Jadi harus ada akidah bagus, akhlak juga bagus. Ya, betul. Mungkin ada lagi Kak Sirat? Nah mungkin Pak kan sekarang ya teman-teman kita juga kan ada yang minat misalnya masuk Polri atau TNI. Nah apa sih yang merupakan modal atau bekal gitu yang harus disiapkan untuk mereka? Selain keinginan yang tadi sudah disebutkan berarti ya Pak. Kalau dari kesiapan fisik ataupun apapun, apakah ada ketentuan khusus? Ya jadi gini. Tadi kita sudah singgung di awal ya. Betul. Jadi mau masuk TNI, Polri itu ada yang disebut persyaratan umum. Persyaratan umum tadi warga negara Indonesia, usia minimal 17, maksimal 22, tidak tersangkut hukum. Nah, kemudian ada persyaratan-persyaratan khusus. Ya minimal tinggi, ya walaupun kita pinter fisik kuat tapi tingginya tidak memenuhi syarat. Ya itu kan persyaratan khusus, nggak bisa juga kan seperti itu. Kemudian tidak boleh bertato atau bekas tato, itu persyaratan khusus. Di samping memang
setiap jenjang itu ada persyaratan administrasi akademik sendiri. Jadi dilihat contoh misalkan mau masuk ini rata-rata nilai berapa, seperti itu persyaratan khusus. Ada tes juga tapi Ada. Oh. Jadi ada, makanya kenapa kalau kita mau masuk jadi tentara atau polisi ya fisik harus bagus karena nanti ada tes samapta. Ya kesamaptaan itu ada lari, ada pull up, ada push up, ada sit up, juga harus bisa renang. Renang minimal 50 meter harus nyampe itu. Renang. Nah, kalau seperti itu. misalkan di polisi nih Pak, kan ada kayak fisik tuh ya, menyangkut gigi, postur tubuh, Iya. dan juga kalau misalkan mohon maaf nih ya Pak, kecacatan, Iya. dan juga mungkin ada penyakit. Nah, itu kira-kira di TNI juga sama atau Sama aja. Gigi harus bagus, rapi? mata juga harus bagus, fisik juga harus kuat kan seperti itu. Jadi sudah ada aturan-aturannya yang merupakan persyaratan untuk bisa diterima sebagai anggota TNI maupun Polri kan seperti itu. Dan mungkin untuk teman-teman ya harus siapkan Ya, dari sekarang mungkin berenang latihan banyak dari yang tidak bisa sekarang renang. ya. betul Ya. Pak, itu kan sangat dibutuhkan ya. Iya. Barangkali misalkan ada yang tenggelam kan harus sudah siap ya gitu. Misalkan gak sama-sama kan dua-duanya tenggelam nanti ya Pak ya. Oke. Siapa yang menyelamat? Siapa yang menyelamat ini? Nah, mungkin itu sih ya untuk pertanyaan kita. Nah, yang terakhir satu ataupun kalimat ya, kata-kata motivasi dari Bapak untuk kami selaku anak-anak siswa-siswa. Nah, kira-kira apa Pak? Kalimat motivasi ataupun Dan mungkin untuk teman-teman yang lain yang Iya, ingin yang menjadi ingin di TNI motivasi apa? motivasinya. Jadi kalau saya punya kunci kata gerak fokus gitu aja. Jadi kalau kata gerak fokus. Kata berarti saya diucapkan cita-cita saya ingin jadi TNI. Tidak cukup hanya diucapkan hanya jadi TNI. Berarti harus gerak. Ada upaya. Usaha gitu. Ada upaya. Jadi ada usaha, ada tindakan nyata yang harus kita lakukan. Berarti kita harus berlatih segala macam. Kemudian fokus. Yakin pada diri sendiri bahwa saya mampu. Orang lain mampu, saya mampu. Nah, yang penting kata gerak fokus sudah kita lakukan. Kalaupun hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, kita kembalikan kepada yang mencipta. Jadi saya berharap kepada generasi muda tetap fokus, tetap semangat untuk mencapai apa yang dicita-citakan seperti itu. Wah, luar biasa, sangat-sangat merinding lagi. Motivasi kita lagi untuk benar-benar gerak dan fokus. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih atas waktunya ya, yang kita dapatkan pengalaman, Sangat ilmu-ilmu, banyak sangat pelajaran-pelajaran yang dapat jadi makin kita ambil. yakin sama apa yang harus kita cita-citakan ke depan. Dan untuk teman-teman yang menjadi TNI, jangan lupa tuh persyaratannya dari awal sampai akhir udah disiapin dari sekarang ya. Latihan ya, Latihan. fisiknya, renangnya juga. Bisa juga ya, mainnya ke Koramil ya Pak. Boleh. Buat tanya-tanya. Kami punya fasilitas. Wah, fasilitas. Kalau misalkan mau latihan pull up, kami punya tempatnya. Latihan sit up, kami punya. Dan bisa nanti dibimbing oleh anggota kami. Nah, daripada mahal-mahal harus nge-gym mungkin ya Pak. Betul itu. Silakan fasilitas Koramil bisa digunakan. Boleh. Itu sangat diharapkan. Luar biasa. Ini salah satu fungsi TNI sebagai pengembangan masyarakat juga ya Pak. Ya. Keren. Nah, mungkin yang bisa katakan kami terakhir untuk seluruh TNI se-Indonesia kami ucapkan selamat Hari TNI yang ke-76. Terima kasih. Semoga makin dicintai masyarakat, semakin jaya dan semakin menjunjung tinggi harkat bangsa. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Terima kasih. Mungkin itu, terima kasih buat sobat hebat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada Bapak yang sudah luar biasa atas waktu dan kegiatan dan Sama-sama. motivasinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat untuk menjunjung tinggi masa depan. Saya Aldi Kurniawan Dan saya Siti Dandila. pamit undur diri. Tapi Wassalamualaikum. sebelum itu ada satu lagi, iya, Kak. lupa. Jangan lupa like Subscribe dan komen serta nyalakan notifikasi tombol notifikasinya, biar semakin semangat guys. ya untuk membuat dan mengundang orang-orang hebat lainnya. Terima kasih. Kami ucapkan sekian. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. See you.